bukan. Saya tidak pernah ternyata karena saya mau berdoa. Terbongkar, TNI dijebak OPM bunuh warga sipil sebagai taktik licik dan disebut pesanan luar negeri. Organisasi Papua Merdeka merupakan organisasi untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia. Secara tidak langsung, mereka melakukan perlawanan di wilayah Papua yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Seperti dilansir dari akun Instagram @pesawat_tempur dalam postingannya, Tentara Nasional Indonesia diketahui mencium terdapat cara-cara yang tak manusiawi yang dilancarkan kelompok separatis bersenjata OPM. Organisasi ini didirikan pada tahun 1965 melalui pasukan bersenjata yang bergabung dalam kelompok bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kini sengaja mempergunakan nyawa warga sipil untuk menjebak TNI. Pada Minggu 11 Oktober lalu, menurut keterangan resmi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, taktik licik OPM tersebut sudah mulai diketahui pihaknya. Hal tersebut diketahui melalui serangan-serangan membabi buta terhadap warga sipil yang semakin sering dilakukan OPM dalam beberapa bulan terakhir ini. Kepala Penerangan Kogapilhan 3, Kolonel Inyoman Gede Suryastawa berpendapat bahwa saat ini OPM sengaja melancarkan serangan brutal di tengah-tengah keramaian warga sipil. Hal itu dilakukan organisasi yang diketuai oleh Jacob Hendrik, supaya TNI bisa terprovokasi untuk membalas serangan OPM dengan cara kontak senjata. OPM pun sangat jelas bertujuan ingin menjebak TNI agar bisa dituduh dan difitnah telah melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan pembunuhan terhadap warga sipil. Selanjutnya, TNI juga meyakini bahwa taktik licik organisasi ini dilancarkan berdasarkan pesanan dari luar negeri. OPM pun sangat jelas bertujuan ingin menjebak TNI. Sepertinya cara ini merupakan pesanan dari pendukung mereka di luar negeri yang selalu berbicara tentang pelanggaran HAM. Mereka butuh bahan untuk memojokkan pemerintah Indonesia di forum internasional, ucapnya. TNI menyebut OPM adalah pelaku sebenarnya di balik penembakan warga sipil dan terbukti bahwa KKSB atau kelompok kriminal separatis bersenjata serta pendukungnya selalu memutarbalikkan fakta yang ada. Namun kenyataannya, merekalah pelakunya. Sudah beberapa kali kesempatan terbukti bahwa KKSB dan pendukungnya selalu memutarbalikkan fakta kejadian. Karena itulah, dalam semua serangan, OPM sengaja menembak mati warga sipil untuk dijadikan tumbal menjebak TNI. Akan tetapi, Kolonel Suryastawa mengatakan bahwa semua taktik licik OPM itu secara beruntun terbongkar. Kemudian, prajurit TNI yang bertugas di Papua pun tak ada yang terprovokasi membalas tembakan OPM tersebut. TNI mampu bertindak secara profesional dengan tetap sigap dan juga siaga dalam kedudukan pertahanannya dan terus mengintai arah kedatangan tembakan. Untuk menghindari jatuhnya korban sipil di sekitar tempat kejadian, TNI akan membalas tembakan dengan berbidik jika anggota OPM yang melakukan tembakan telah teridentifikasi dengan pasti. Dan juga TNI meyakini taktik licik OPM ini dilancarkan berdasarkan pesanan dari luar negeri. Sepertinya cara ini merupakan pesanan dari pendukung mereka di luar negeri yang selalu berbicara tentang pelanggaran HAM. Mereka butuh bahan untuk memojokkan pemerintah Indonesia di forum internasional. Namun ternyata merekalah pelakunya. Sudah beberapa kali kesempatan terbukti bahwa KKSB dan pendukung selalu memutarbalikkan fakta kejadian. Mereka tidak berkomentar bila korban yang terbukti mereka bunuh adalah warga sipil baik orang asli Papua maupun pendatang. Ini bukti bahwa merekalah pelanggar HAM yang sebenarnya, kata Kolonel Suryastawa. Berikut catatan penyerangan brutal OPM. Penembakan terhadap dua tenaga kesehatan penanganan COVID-19 yakni Almanek Bagau dan Heniko Sumau. Pada Jumat 22 Mei 2020 di distrik Wandai, Intan Jaya, penembakan petani bernama Yunus Yani. Pada Jumat 29 Mei 2020 di Kampung Magataska, distrik Wandai, Intan Jaya. Pada Jumat 29 Mei 2020 di Kampung Magataga, distrik Wandai, Intan Jaya, penembakan warga bernama Lode Zainuddin. Pada Sabtu 15 Agustus 2020 di Kampung Bilogai, distrik Sugapa, Intan Jaya. Penembakan dua warga sipil berprofesi tukang ojek bernama Laude Anas dan Fatur Rahman pada Senin 14 September di distrik Sugapa, Intan Jaya. Selanjutnya, pembunuhan warga sipil berprofesi tukang ojek bernama Baidawi
dan penembakan anggota TNI bernama Serka Sahlan pada Kamis 17 September 2020 di Kampung Hital Dipa, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Penyerangan Koramil Persiapan Hitadipa, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Sabtu 19 September 2020 yang menewaskan anggota TNI bernama Pratau Dwi Akbar Utomo. Penembakan Pendeta Yeremia Zanambani pada Sabtu sore 19 September 2020 di Kampung Hidadipa, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Penembakan polisi dan transportasi di sekitar Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Jumat 18 September 2020 dan Jumat 25 September 2020. Kemudian penembakan ke arah Kodim Persiapan, Intan Jaya pada Senin 5 Oktober 2020. Penembakan pos TNI di Pasar Baru Kenyan, Duga pada Selasa 6 Oktober 2020 yang menewaskan warga sipil bernama Julius Wetipo. Penyerangan terhadap rombongan TGPF di Tanjakan Wobo Gopone, Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya yang mengakibatkan anggota tim bernama Bambang Purwoko dan tim pengamanan bernama Sertu Faisal Akbar menderita luka tembak. Dan kemarin Sabtu 10 Oktober 2020 OPM melakukan serangan ke pos TNI di Kampung Koteka, Distrik Kenyam, Duga.